Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di Pujiantono Yabis YouTube channel. Masih kita membahas tentang matematika wajib kelas 10 semester 1 pada bab persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Ini adalah video bagian yang kedua, yakni berbicara tentang pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dinyatakan dalam AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0, AX kuadrat plus BX plus C lebih besar dari sama dengan 0, bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. Dan yang keempat, AX kuadrat plus BX plus C kurang dari sama dengan 0. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, menentukan akar-akar dari pertidaksamaan kuadrat dengan memenuhi harga sama dengan 0. Nah, ini bisa dilakukan dengan jalan satu, pemfaktoran. Yang kedua, dengan melengkapkan. Dan yang ketiga, dengan rumus ABC. Nah, jadi langkah pertama adalah menentukan akar-akar dengan yang memenuhi harga 0, yaitu dengan 3 cara. Boleh memfaktorkan, boleh melengkapkan kuadrat sempurna, boleh rumus ABC. Setelah itu membuat garis bilangan, kemudian menentukan titik uji, dan yang keempat menentukan tanda pada masing-masing daerah penyelesaian, kemudian baru menentukan himpunan penyelesaian. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat berikut. Mohon maaf, ini misalnya kurang dari sama dengan ya. Nah, langkah pertama menentukan akar-akar. Nah, tadi kan boleh pakai pemfaktoran, boleh dengan rumus, boleh dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kali ini saya akan menggunakan pemfaktoran. X kuadrat ditambah 2X kurang 35. Untuk menentukan akar ini dibuat sama dengan 0 dulu. Nah, cari perkalian yang hasilnya negatif 35. Yang jumlahnya 2. Nah, perkalian 35 itu hanya 7 kali 5. Nah, perkaliannya negatif berarti beda tanda beda. Nah, karena jumlahnya positif, maka yang besar positif. Maka X plus 7, X kurang 5 sama dengan 0. Jadi X plus 7 sama dengan 0, X sama dengan negatif 7. Yang kedua, X kurang 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah membuat garis bilangan. Nah, di sini diperoleh angka pembuat nolnya adalah negatif 7. Yang kecil negatif 7 ya, yang besar adalah 5. Nah, kalau soalnya kurang dari sama dengan, maka tandanya pada pembuat nol ini pakai bulatan penuh. Kalau tidak ada sama dengannya, bulatan kosong. Nah, langkah yang ketiga menentukan titik uji. Tetapi untuk menentukan titik uji, kalau ini persamaan pangkat 2, cukup kalau di sini pangkat 2-nya positif, cukup di sini langsung aja, di sini kita langsung ke langkah keempat. Ini kalau positif, X pangkat 2-nya ini tandanya positif, negatif, positif. Tapi kalau tanda sebelum difaktorkan di sini nanti negatif, maka negatif plus negatif. Nah,
Jadi langsung saja langkahnya di situ memberikan tanda ya. Jadi, langkah yang ketiga adalah menentukan tanda. Langkah yang keempat adalah menentukan HP. Di dalam menentukan HP kita lihat soalnya. Kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, ini kita pilih yang negatif. Kalau soalnya lebih dari atau lebih dari sama dengan, kita pilih yang positif. Nah, karena soal di sini adalah yang kurang dari, maka kita pilih yang negatif. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Caranya menuliskan, ini X lebih besar dari sama dengan negatif 7, kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kita biasanya tulis begini. HP, himpunan X sedemikian hingga X lebih dari negatif 7, kurang dari 5, X anggota bilangan real. Sekali lagi langkah-langkahnya ya. Menentukan akar. Langkah yang pertama berusaha pakai pemfaktoran. Contoh ini pakai pemfaktoran. Langkah yang kedua adalah membuat garis bilangan. Langkah yang ketiga menentukan tanda plus min plusnya tadi. Kemudian langkah yang keempat menentukan himpunan penyelesaian. Perhatikan contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. X kuadrat min 5X min 24. Langkah pertama adalah menentukan akar. Oke, kali ini saya akan mencontohkan dengan, ini mohon maaf tandanya lebih dari ya. Bukan sama dengan. Ya. X kuadrat dikurang 5X dikurang 24 sama dengan 0. Saya gunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Dalam melengkapkan kuadrat sempurna, pastikan X kuadratnya 1. Konstantanya dipindah, kemudian ubah. Kalau sini negatif tetap negatif. Separuhnya dari 5X. Separuhnya dari 5. 24 ini ditambah kuadratnya. Kuadrat daripada 25 adalah 25 per 2 kuadrat berarti 4. Berarti 5X min 5 per 2 kuadrat sama dengan, kita samakan penyebutnya, 4 kali 24 adalah 96 ditambah 25. Berarti X min 5 per 2 kuadrat sama dengan 121 per 4. Kemudian kita tarik akar. X min 5 per 2 sama dengan plus minus akar 121 per 4. Nah, ini ada kuadratnya, kita tarik akar. Nah, kalau ada kuadratnya tarik akar berarti tinggal akarnya hilang. Kuadratnya hilang. Plus minus 121. Akar 121 adalah 11, mohon maaf, per 4. Akar 121 11, akar 4 adalah 2. Jadi X sama dengan 5 per 2 plus minus 11 per 2. X1-nya adalah 5 per 2 ditambah 11 per 2. 16 per 2 berarti 8. X2-nya adalah 5 per 2 dikurang 11 per 2. Min 6 per 2 berarti min 3. Langkah yang kedua adalah membuat garis bilangan. Setelah kita dapatkan X-nya tadi, kita buat garis bilangan. Garis bilangannya, karena soalnya tadi itu lebih dari, maka tandanya di sini bulatannya kosong, yaitu negatif 3 sama 8. Kalau ada sama dengannya berarti bulatan penuh.
Yang ketiga, menentukan tandanya. Ingat, soalnya X kuadratnya positif, maka urut plus, min, plus. Lihat X pangkat 2-nya. Kemudian yang keempat adalah menentukan HP. Karena soalnya lebih dari, maka yang kita pilih adalah positif. Nah, yang tandanya positif yang kita pilih. Seperti ini. Nah, jadi ini X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 8. Jadi HP-nya himpunan X sedemikian hingga X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 8, X anggota bilangan Y. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat pertidaksamaan kuadrat. Ya, kita pakai tanda lebih besar dari sama dengan soalnya. Nih, soalnya lupa ngedit. X kuadrat min 6X dikurang 7 lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan akar. Di langkah yang pertama menentukan akar. Nah, saya kali ini menggunakan rumus ABC. X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya negatif 7. Berarti X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B berarti min 6. Plus minus akar B kuadrat min 6 kuadrat. 4 kali A, 1 kali C. Per 2 kali 1. Berarti 6 plus minus akar min 6 kuadrat 36. Min kali min plus 4 kali 7 berarti 28 per 2. X12 sama dengan 6 plus minus akar. Berapa itu 6 tambah 4? 4 kali 7 itu 28 ya. Akar 64 per 2. Berarti X12 adalah 6 plus minus 8 tambah 2. X1-nya berarti 6 tambah 8, 14 bagi 2, 7. X2-nya adalah 6 kurang 8 min 2 bagi 2 min 1. Yang kedua, membuat garis bilangan. Nah, di sini kita buatnya adalah lebih besar sama dengan soalnya. Ini soalnya berarti pakai bulatan penuh. Angka kecilnya min 1, angka besarnya 7. Yang ketiga, menentukan tanda. Lihat, X kuadratnya adalah positif. Maka urut plus, min, plus. Yang keempat, HP-nya. Lihat soal. Lebih besar sama dengan berarti pilih yang positif. Pilih yang positif. Berarti X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari sama dengan 7. Jadi HP-nya adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari negatif 1 atau X lebih besar dari sama dengan 7. X anggota bilangan real. Tentukan himpunan penyelesaian berikut. Penyelesaian pertidaksamaan. Langkah pertama menentukan akar. Boleh pakai cara pemfaktoran, boleh pakai cara melengkapkan kuadrat sempurna, boleh pakai rumus.
X kuadrat ditambah 8X sama dengan 0. Saya keluarkan X-nya saja pakai pemfaktoran. X tambah 8 sama dengan 0. Keluar X-nya ya. Di X sama dengan 0. Satunya X tambah 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 8. Langkah yang kedua adalah garis bilangan. Di situ ada negatif 8, ada 0. Nah, langkah yang ketiga adalah tanda. Tanda, lihat soal X kuadratnya positif. Berarti urut plus, min, plus. Yang keempat adalah menentukan HP. Menentukan HP. Jadi lihat soalnya kurang dari, maka kita pilih yang negatif. Nah, ini yang kita pilih negatif. Negatif 8, 0, kan berarti plus, min, plus yang kita pilih yang negatif. Nah, maka HP-nya adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan negatif 8, kurang dari sama dengan 0, X anggota bilangan real. Oke, sekali lagi. Tentukan HP dari X kuadrat min 16 lebih besar dari sama dengan 0. 1, kita tentukan akar-akarnya. Boleh memfaktorkan, boleh melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat min 16 sama dengan 0. Faktornya X plus 4, X min 4. Ingat, A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B kali A min B. Akarnya A kuadrat A. Ini akarnya X kuadrat X. Akarnya 16. Jadi X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4. X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Langkah yang kedua, garis bilangan. Di sini ada dua, yaitu negatif 4. Ingat soalnya ada sama dengannya, maka pakai bulatan penuh sama 4. Langkah yang ketiga adalah tanda. Lihat soalnya, X kuadratnya positif. Negatif 4. 4 karena soalnya positif, maka sini plus, min, plus. Yang keempat, HP-nya. Nah, negatif 4. 4 karena soalnya lebih besar, maka kita pilih yang positif. Tadi kan plus min plus, yang kita pilih yang positif. Nah, berarti HP-nya adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan min 4, atau X lebih dari sama dengan 4, X anggota bilangan real. Contoh yang kelima. Tentukan HP dari pertidaksamaan berikut. Kita tentukan akarnya. 2X kuadrat min X min 15 sama dengan 0. Cari perkalian yang hasilnya negatif 30. 2 kali A kali C. Yang jumlahnya negatif 1. 6 sama 5. Jumlahnya negatif berarti yang besar negatif. 2X kurang 6 sama 2X tambah 5. Berarti ini kita kecilkan bagi 2. X min 3, 2X plus 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3, 2X sama dengan negatif 5, X sama dengan min 5 per 2. Langkah yang kedua adalah membuat garis bilangan. Garis bilangan. Di situ diperoleh min 5 per 2, bulatannya penuh, sama 3. Langkah yang ketiga adalah tanda. Negatif 5 per 2 sama 3.
Tanda ingat X kuadratnya. Kalau positif maka urut plus, min, plus. Yang keempat, HP. Lihat soal. Tadi kan seperti min 5/2 ini penuh. Di sini 3 penuh. Plus, min, plus. Soalnya kurang dari, maka yang kita pilih adalah negatif. Maka HP-nya adalah himpunan X sedemikian. Kalau ini diapit X-nya lebih dari min 5/2 kurang dari sama dengan 3. X anggota bilangan real. Demikian pembahasan tentang pertidaksamaan kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tekunlah dalam belajar sehingga matematika itu terasa mudah, terasa asik, dan terasa menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.